Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armilia Gamayanti Zafira dengan NPM F0J0200065. Saya dari kelas 1D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori model konsep asuhan kebidanan. Teori model konsep asuhan kebidanan ada 5, yaitu yang pertama adalah teori Reva-Rubin. Teori Reva-Rubin sendiri menekan pada pencapaian peran sebagai ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Dalam pencapaian peran ibu, Merir membagi teorinya menjadi 2 pokok bahasan. Yang A, efek stres antepartum. Stres antepartum adalah komplikasi dari resiko kehamilan dan pengalaman negatif dari hidup seorang wanita. Tujuan asuhan yang diberikan adalah memberikan dukungan selama hamil untuk mengurangi ketidakpercayaan ibu. Yang B, pencapaian peran ibu. Peran ibu dapat dicapai bila ibu menjadi dekat dengan bayinya, termasuk mengekspresikan kepuasan dan penghargaan peran. Lebih lanjut, Mercer menyebutkan tentang stres antepartum terhadap fungsi keluarga, baik yang positif ataupun yang negatif. Yang kedua, teori Jean-Ball. Teori Jean-Ball atau yang biasa disebut teori kursi goyang, keseimbangan emosional ibu. Tujuan asuhan maternitas agar ibu mampu melaksanakan tugasnya sebagai ibu, baik fisik maupun psikologis. Ada 2 teori Jean-Ball, yaitu yang pertama teori stres dan yang kedua teori dasar. Yang ketiga ada teori Ernestine-Weidenbach. Ernestine mempunyai 4 teori, yaitu yang pertama The Egen atau midwife philosophy, yang dikemukakan adalah tentang kebutuhan ibu dan bayi yang segera untuk mengembangkan kebutuhan yang lebih luas, yaitu kebutuhan untuk persiapan menjadi orang tua. Yang kedua ada wanita, keluarga, dan masyarakat. Adalah individu yang mampu kebutuhan. Dan yang ketiga ada goal atau purpose, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu yang memperhatikan tingkah laku fisik, emosional, atau fisiologikal. Yang keempat ada the means method untuk mencapai tujuan asuhan kebidanan. Tujuan asuhan kebidanan di dalam means method ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan klien, memerlukan keterampilan dan ide. Yang kedua, memberikan dukungan dalam mencapai pertolongan yang dibutuhkan atau ministration. Yang ketiga, memberikan bantuan sesuai kebutuhan atau validation. Dan yang keempat, mengkoordinasi tenaga yang ada untuk memberikan bantuan atau coordination. Dan yang terakhir, the framework meliputi lingkungan sosial, organisasi, dan profesi. Yang terakhir ada teori Ella Joy, Lerman, dan Morton. Teori ini mengharapkan bidan dapat melihat semua aspek dalam memberikan asuhan pada ibu hamil dan bersalin. Lerman dan Morton mengemukakan 8 konsep penting dalam pelayanan antenatal, yaitu yang pertama, asuhan kebidanan yang berkesinambungan. Yang kedua, keluarga sebagai pusat kebidanan. Yang ketiga, pendidikan dan konseling merupakan sebagian dari asuhan. Yang keempat, tidak ada intervensi dalam asuhan kebidanan. Yang kelima, keterlibatan dalam asuhan kebidanan. Yang keenam, advokasi dari pelayanan kebidanan. Yang ketujuh, waktu. Baiklah, setelah saya pelajari lebih lanjut mengenai teori-teori yang ada pada asuhan kebidanan, saya mengerti bahwasannya pada saat ibu hamil, ibu memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dikarenakan postur tubuh yang dia miliki berbeda dengan sebelumnya pada saat ia mengandung bayi.
selama ibu mengandung. Baiklah, sekian observasi saya mengenai beberapa teori model konsep asuhan kebidanan. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.